Jangan lupa like, subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Sebelum terjebak di panti pijat plus-plus itu, jilbabku ini merupakan simbol kebanggaanku di rumah sebagai istri yang setia. Perempuan dan istri manapun tentunya tak menginginkan mengalami nasib tragis seperti aku ini. Bila boleh memilih, maka aku akan memilih menjadi istri yang salihah dan memiliki seorang suami yang soleh pula. Memiliki ekonomi keluarga yang cukup dan memiliki anak yang sehat dan lucu. Oh, iya, perkenalkan nama lengkapku Raisa Ramadhani, dipanggil Raisa saja. Aku terlahir dan dibesarkan di Bandung dan hanya tamatan SMA. Perlu diketahui bahwa cerita ini adalah kisah nyataku yang ditulis oleh autor yang bernama Saiful Rahman melalui aplikasi WhatsApp dan via telepon, maka tersusunlah ceritaku ini sehingga bisa dinikmati oleh viewers semua. Sebelumnya, aku sangat memohon kepada autor ini untuk menuliskannya, dan berharap kerelawanannya, supaya beban penyesalan hidupku atas masa lalu itu menjadi lebih ringan. Semoga dengan dituliskannya kisahku ini, aku sangat berharap mendapatkan pencerahan dan hikmah atas kisahku ini. Sebelum aku memulainya, rasanya sangat sesak sekali dada ini, bila mengingat masa kelamku itu. Awalnya aku menikah dengan kekasih pilihanku. Aku dan dia memutuskan menikah setelah berpacaran mulai masa SMA dan kami sudah benar-benar saling mencintai. Ya, aku dan dia bertekad untuk membangun mahligai rumah tangga. Walaupun pihak keluarga kekasihku itu tak merestui rencana pernikahan kami. Alasannya, ia akan dicalonkan dengan perempuan lain pilihan ibunya. Alhamdulillah, walau mendapat penentangan keras dari keluargaku dan dari calon suamiku, berkat perjuangan gigih kami, akhirnya kami bisa melangsungkan pernikahan dengan restu kedua orang tua kami. Karenanya, saat mengawali hidup rumah tangga dengan suamiku, kami memilih hidup mandiri dengan ngontrak rumah di kota yang agak jauh dari kota asal kami. Suamiku tidak ingin tinggal di rumah orang tuaku, sebaliknya aku juga tidak mau tinggal di rumah. Prinsipnya apapun yang terjadi, kami tidak akan merepotkan orang tua kami masing-masing, mengingat awal pernikahan kami yang tak direstuinya. Sejak sebelum menikah suamiku terbiasa ikut kerja pada kakak iparnya. Karenanya, saat menikah pun suamiku tetap bekerja pada kakak iparnya, sedang aku memiliki usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan suami. Walau aku dan suamiku memutuskan berumah tangga mandiri, tetapi aku telah diberi bekal oleh orang tuaku, sehingga aku memiliki uang simpanan sendiri di buku tabungan. Sementara sisa penghasilan suamiku aku sisihkan sendiri di buku tabungan lainnya. Walau aku dan suamiku memutuskan berumah tangga mandiri, tetapi aku telah diberi bekal oleh orang tuaku, sehingga aku memiliki uang simpanan sendiri di buku tabungan. Sementara sisa penghasilan suamiku aku sisihkan sendiri di buku tabungan lainnya. Aku dan suamiku sangat bahagia karenanya. Sebuah kebahagiaan yang sempurna. Rupanya kebahagiaan ini tak berlangsung lama. Dimulai dari sinilah, kesabaran hidupku sebagai perempuan diuji. Tiba-tiba, anak bayiku terlihat kejang-kejang. Anehnya ia tidak menangis sama sekali. Melihat itu, aku pun menjadi panik. Sebagai seorang ibu yang melahirkannya dengan mempertaruhkan nyawa, maka, melihat anak bayiku dalam kondisi demikian, rasanya aku seperti menjadi orang gila saja. Aku benar-benar dilanda kecemasan yang hebat. Tanpa berpikir panjang, aku dan suamiku selekasnya membawa anak bayiku itu ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata anak bayi perempuanku yang masih berusia 5 bulan itu terdeteksi mengalami gejala radang otak. Ya Allah, aku sangat shock dibuatnya. Mendengar kata dokter bahwa bayiku terkena gejala radang otak, aku benar-benar sangat takut akan keselamatan hidupnya. Apalagi saat melihat bayiku menangis karena disuntik. Sebagai ibunya, aku pun ikut menangis karenanya.
Ya Allah, selamatkanlah bayi perempuanku ini. Mulai dari awal pemeriksaan medis, sampai selama 14 hari bayiku dirawat di rumah sakit, akhirnya bayi perempuanku dinyatakan oleh dokter telah hilang kesadarannya. Sehingga, bayiku diharuskan minum melalui hidungnya. Ibu mana yang tega melihat kondisi anak bayinya seperti itu? Aku yang menyaksikan dan membayangkan rasa sakitnya, membuat hatiku seperti teriris sembilu, sangat perih sekali rasanya. Entah seperti apa dirasakan suamiku, apakah ia sama denganku? Entahlah. Aku sebagai ibu yang melihat kondisi bayiku ini menyebabkan pikiran tidak waras. Boleh jadi waktu itu aku hampir menjadi gila beneran. Sampai aku tak sadar, ternyata aku sedang berjalan di tengah jalan raya di depan rumah sakit tanpa alas kaki. Untunglah, bapak tukang parkir rumah sakit itu menolongku. Secepat kilat ia menyeretku lalu menuntunku ke pinggir jalan. Tak hanya pikiranku yang menjadi tak waras, tetapi rasa ketakutanku yang begitu tinggi bayiku tak terselamatkan, membuatku pingsan sampai 2 kali di depan loket pengambilan obat. Waktu itu untuk biaya pengobatan dan perawatan tidak masalah bagi kami, sebab kami masih memiliki uang tabungan yang sangat cukup. Jangan lupa like, subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih. Aku tak peduli berapapun biaya penyembuhannya, asalkan bayi perempuanku ini terselamatkan akan aku bayar. Alhamdulillah, masa-masa kritisnya bayiku telah terlewati. Katanya dokter, bayiku telah terselamatkan. Katanya lagi, untunglah ia tidak terlambat ditangani. Sebab, aku sangat cepat membawanya ke rumah sakit. Akhirnya kami diizinkan membawa bayiku pulang ke rumah kontrakan, sambil berobat jalan. Aku mulai lega karenanya. Kondisi kesehatan bayiku mulai membaik, tetapi pada bulan Oktober, aku bawa masuk ke rumah sakit kembali untuk kedua kalinya. Sebab dengan tiba-tiba kejangnya kambuh lagi. Belajar pada pengalaman lalu, baru 1 kali kejang, maka secepatnya aku langsung membawa bayiku ke rumah sakit. Namun, keadaannya tidak separah yang pertama. Lalu ia hanya mendapatkan perawatan ringan. Dan aku dianjurkan 1 minggu sekali membawa bayiku kontrol ke rumah sakit. Jadi, setiap minggu aku membawanya check up ke rumah sakit selama 3 bulan. Setelah itu tiap sebulan sekali, bayiku diwajibkan mengkonsumsi obat selama 1 tahun lamanya. Dalam 1 tahun itu pula bayiku tidak boleh telat mengkonsumsi obat dari dokter. Kalau sampai telat, maka aku harus memberinya dosis dari awal lagi. Bila itu tak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dokter, maka penyakit putriku tidak bisa sembuh total. Menjaga supaya ia tidak kambuh kejangnya, bayiku tidak boleh capek berlebihan, sedih ataupun senang berlebihan, jangan terlalu kena panas ataupun dingin. Kondisi fisik dan psikisnya harus dijaga supaya dalam keadaan stabil. Setelah melewati 1 tahun lebih, akhirnya ia sembuh total dari gejala radang otak. Uang di tabunganku pun ludes karenanya. Ditambah dengan suami yang menjadi pengangguran, maka lengkaplah penderitaanku ini. Tanpa berpikir panjang aku mulai mencari info pekerjaan lewat beberapa temanku. Kebetulan ada penawaran sebagai pekerja terapis tidak jauh dari tempat tinggalku. Seketika aku mulai mendatangi tempat itu dan langsung bisa bekerja. Walaupun dengan modal kemauan saja, dalam bekerja sebagai terapis pada dasarnya, saya memang belum ada pengalaman sama sekali. Dari waktu ke waktu banyak pelanggan yang datang, berbagai macam karakternya. Dalam melayani pelanggan, mulai banyak permintaan yang aneh-aneh. Baru menyadari ternyata pekerjaanku selama ini bukan cuma terapis saja, melainkan banyak plus-plusnya. Jangan lupa like, subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih.